Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Siswa-siswi kelas 10 IPS. Semoga tetap semangat ya. Insya Allah tetap semangat. Oke anak-anak, kemarin kita sudah ada acara syiar Ramadan selama 1 minggu. Ya, sehingga PJJ berhenti dulu. Ya, kita optimalisasi di dalam syiar Ramadan. Semoga syiar Ramadan kemarin benar-benar membawa perubahan pada diri kita. Dan tak lupa anak-anak, motivasi kita di akhir-akhir ya. Kita sudah masuk di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Maka semoga kita adalah orang-orang yang benar-benar tidak menyia-nyiakannya. Seperti yang sudah saya tulis di sini. Pesan kita hari ini adalah Ramadan akan segera meninggalkan kita anak-anak. Jadi jangan disia-siakan yang tersisa. Ya, apalagi kalau kita mendapatkan yang namanya di akhir-akhir Ramadan ini dianggap sebagai tempat untuk mencari Lailatul Qadar. Ya, gimana? Masih ingat kan Lailatul Qadar? Kalau kita mendapatkan malam Lailatul Qadar itu, maka kita seperti mendapatkan atau kita seperti melakukan perbuatan kebaikan itu atau ibadah itu selama 1000 bulan ya, atau seperti 83 tahun begitu. Kalau kalian lagi belajar berarti seperti belajar 83 tahun. Kalau kalian lagi sholat berarti seperti sholat selama 83 tahun. Begitu juga ketika kita mengamalkannya dengan baca satu ayat saja. Ketika kita mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka kita seperti membaca Al-Quran selama 83 tahun. Kalau TikTokan gimana? Ya nggak dapat pahalanya. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar meneruskan pembahasan kita kemarin ya. Terkait dengan trigonometri. Kemarin kita sudah bahas tentang identitas trigonometri. Hari ini kita akan bahas aplikasi trigonometri dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sudah siap ya? Yuk kita mulai. Nomor 1. Seekor kelinci yang berada di lubang tanah, dianggap lubang tanah ya kelinci ini, tempat persembunyiannya melihat seekor elang yang sedang terbang dengan sudut 60 derajat. Lihat gambar. Nah, ketika dia melihat elang kan di atas anak-anak ya. Ini namanya sudut elevasi. Sudut elevasi itu adalah sudut yang dibentuk dari bidang mendatar ke arah atas. Nanti kita bedakan dengan sudut depresi. Kalau depresi itu sudut yang dibentuk oleh bidang mendatar ke arah bawah. Seperti kita melihat bawah dari ketinggian tertentu begitu. Ini namanya sudut elevasi ya. Ya, sudah tahu ya. Jarak kelinci dengan elang. Jadi jaraknya kelinci dengan elang ini ternyata cuma 18 meter. Maka tinggi elang dari atas tanah itu berapa? Yang ditanya elang ini tingginya dari atas tanah ini berapa? Dianggap ini tanah nak ya. Jarak antara kelinci dengan tanah itu tidak diukur karena memang kelinci kan pendek sekali. Yang ditanya ingin. Nah, apa yang harus kita lakukan untuk soal seperti ini? Ya kita harus tahu. Ya ini kan segitiganya siku-siku. Maka kita pakai trigonometri. Siku-sikunya di mana ini? Siku-sikunya di sini anak. Nah, oke, masih ingat kan? Kalau kita berbicara segitiga siku-siku, ada yang namanya di samping sudut. Ya, ini sudutnya samping sudut berarti ini samping. Ada depan sudut, sudutnya di sini berarti depan di sini. Ada miring sudut, miringnya berarti yang ini, tidak bergeser dia. Nah, sekarang yang ditanya apa nak? Yang ditanya yang ini, yang D. Masih ingat kan? Kita punya D yang diketahui mi. Loh bu kok gak yang pakai sa? Loh sa kan gak tahu jaraknya antara kelinci dengan tanah yang tegak terhadap elang ini kan kita nggak tahu. Ya, sehingga yang diketahui ada sisi miringnya 18 meter. Yang ditanya adalah D depannya. Masih ingat? D sama mi. Kalau D sama mi pakai apa? Kita masih ingat kan? Kalau sin itu demi. Masih ingat ya? Sin itu adalah depan dibagi miring. Kos itu sami. Kos itu adalah samping dibagi miring. Tangan itu adalah desa. Depan dibagi samping. Nah ini jangan sampai lupa. Dan dihafalkannya pun gampang anak-anak. Tidak akan makan waktu. Ya,
Berarti yang D sama Mi pakai yang mana? Pakai yang sin anak-anak. Berarti kita punya sin 60 itu adalah demi depan dibagi miring. Nah, begini anak. Oke, berapa sin 60? Masih ingat kan sudut istimewanya? Sin 60 adalah setengah akar 3. Ya, sama dengan depannya yang dicari, depan. Yang dicari kan, depannya yang dicari. Dibagi miringnya, berapa miringnya tadi? 18. Oke, karena kita hanya butuh depan saja, berarti depan sama dengan 18-nya saya taruh sini anak-anak. Karena dia pembagian, pindah sini jadi perkalian ya. 18, saya tulis di depannya aja, dikali setengah akar 3. Nah, 18 bagi 3 berapa nih? Maaf, 18 bagi 2? 9 anak-anak. Berarti D-nya sama dengan 9 kali 1, 9 kali akar 3. Berarti 9 akar 3 meter. Selesai anak-anak. Jadi jarak antara elang dengan tanah ini adalah 9 akar 3. Jawabannya adalah yang D. Gampang ya? Gampang. Next, lanjut nomor 2. Perhatikan gambar di bawah ini. Diketahui seseorang yang berada di atas mercusuar, masih ingat ya mercusuar itu yang ini, di sini ya. Dengan tinggi 45 akar 3. Tingginya mercusuar ini 45 akar 3 meter. Sedang mengamati sebuah objek di bawahnya dengan jarak antara objek dan mercusuar sejauh 135. Nah, ini adalah 135. Oke. Kemudian sudut depresi, masih ingat kan sudut depresi adalah sudut yang dibentuk oleh garis mendatar ke arah bawah. Berarti ini anak. Yang ditanya adalah alfanya yang ditanya. Oke, masih ingat kan? Alfa ini adalah sudut-sudut di dalam segitiga. Kalau kita lihat segitiga ya, maka dia yang ada yang namanya sudutnya itu adalah berseberangan. Masih ingat anak-anak ya? Nah, jadi kalau ada sudut alfa di sini, maka alfa ini pasti akan punya besar yang sama dengan yang nyebrang dengan dia. Berseberangan berarti yang ini, nyebrang ke sini nanti. Seret ke sini. Berarti ini pun juga alfa. Besarnya akan sama dengan ini. Kalau kita cari ini, maka kita sama hanya dengan cari ini. Nah, masih ingat kan? Ini kan segitiga. Kalau saya gambar, dia kan segitiga gini. Nah, gini kan segitiga ya. Ya, ini adalah 135, yang ini 45, yang ini sisi miringnya. Oke, coba kita lihat lagi. Saya hapus saja. Oke, yuk kita definisikan satu-satu anak-anak. Oke, kalau sudutnya di sini, maka samping sudut adalah ini. Ini adalah sah. Oke. Sudutnya di sini, maka ini namanya depan sudut. Depan sudut ya. Berarti ini adalah D. Oke. Terus yang ini, yang tidak diketahui ini adalah miringnya. Mi. Nah, yang ditanya adalah sudutnya anak-anak. Oke, yang ditanya sudutnya. Kita punya D, kita punya sa. Masih ingat kan? Tadi gimana? Kalau sin itu adalah demi, depan dibagi miring. Kalau kos itu adalah sami, samping dibagi miring. Kalau tangan itu adalah desa, depan dibagi samping. Kita kan tidak tahu miringnya ini berapa sudutnya, berapa panjangnya. Maka kita tidak akan pakai sin karena ada miringnya. Kita nggak pakai kos karena ada miringnya. Kita pakai adalah tang. Berarti tangan alfa itu sama dengan depan dibagi samping. Depannya apa anak-anak? Depannya 45 akar 3. Saya tulis di sini. 45 akar 3 dibagi dengan 135. 135. Gini ya. Oke, kita bagi berapa? Kita bagi 9. 45 bagi 9 adalah 5. Ya, 135 kalau kita bagi 9 berapa ini? 10 dibagi 9 aja 1. Ya, 45 dibagi 9 adalah 5. Gini ya. Masih bisa dibagi ya? 5 dibagi 5 ini 1. Oke, 15 dibagi 5 itu adalah 3. Berarti tangan alfanya adalah yang atas tinggal 1 akar 3. 1 akar 3 begini.
Yang bawah tinggal 3. Nah. Oke, yang ditanya adalah alfanya anak-anak. Alfa ini sudutnya. Berapakah sudut ketika dia nilai tangannya adalah setengah akar 3? Alfanya adalah 30. Masih ingat ya sudut istimewanya? Ya, selesai anak-anak. Berarti jawabannya adalah yang A. Gampang ya? Gampang. Nomor berikutnya. Nomor 3. Perhatikan gambar berikut. Gambar di atas menunjukkan seorang anak yang berada pada jarak 32 meter. Ya, jadi anak berada pada jarak 32 meter dari kaki sebuah gedung. Kakinya gedung itu ini, anaknya di sini. Nah, ya, dia jaraknya adalah 32 meter. Saya tulis di sini, dia ini jaraknya antara anak dengan kaki gedung adalah 32 meter. Saya tulis di sini anaknya di sini. Anaknya di sini. Nah, kemudian ia mengamati puncak gedung dan helikopter. Nah, jadi dia mengamati puncak gedung ini dan dia mengamati helikopter yang ada di atasnya. Ternyata ketika dia mengamati puncak gedung, dia menggunakan sudutnya yang dibentuk adalah 30. Ketika dia mengamati helikopter, sudut yang dibentuk adalah 45. Oke? Yang ditanya adalah hitunglah tinggi helikopter tersebut dari atas gedung. Yang ditanya adalah tingginya helikopter terhadap gedung. Berarti yang ini anak-anak tingginya. Nah, yang ditanya ini. Ini yang ditanya. Jarak antara helikopter dengan tinggi gedung. Yang ditanya ini. Nah, berarti apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan itu adalah kita punya dua bentuk di sini. Dua sudut di sini. Dimana kalau saya gambar segitiganya. Yang ini yang gedung anak-anak ya. Nah, ini gedung. Yang ini yang gedung dulu. Oke, gedung ini itu adalah jarak anak itu 32. Sudutnya adalah 30. Sini 30 derajat. Oke, ini untuk yang gedung anak-anak ya. Kemudian satunya adalah yang helikopter. Begini. Oke, jaraknya anak adalah 32 meter ya. Kemudian sudut yang dibentuk adalah 45. Begini anak. Nah, gini. Jadi, sebentar saya hapus dulu yang ini. Biar nggak tumpuk. 32 meter di sini ya. Nah, yang ditanya adalah selisih ya. Jarak antara helikopter dengan gedung ini. Berarti kita harus tahu gedung ini tingginya berapa. Nah, gedung ini tingginya berapa kita harus tahu. Ya, kemudian helikopter di sini. Wah, nggak gimana gambar helikopter ini. Nah, begini. Tidak apa ya. Helikopter di sini juga kita harus tahu tingginya berapa. Oke, apa yang harus kita lakukan? Ya, kita definisikan dulu. Ya, ini 30 derajat. Ini berarti kan di samping 30 derajat ya. Di samping sudut berapa? Apa yang di samping sudut? Dia adalah sah. Yang ditanya tinggi gedung. Tinggi gedung ini ternyata dia di depan sudut. Ini adalah depan. Ya, begitu juga ini. 32 ini di sampingnya sudut 45. Ini berarti adalah sah. Yang ditanya adalah tingginya helikopter ini adalah D. Desa tadi apa nak? Desa berarti pakai tangan. Sehingga kita punya di sini. Tangan alfa sama dengan depan dibagi samping. Oke, kalau kita pakai yang gedung berarti tangan. Sudutnya berapa anak-anak? 30 derajat. Sama dengan depannya adalah tinggi gedung. Tinggi gedung. Oke, dibagi sampingnya. Sampingnya adalah 32 meter. Begini anak. Oke, berarti tinggi gedung sama dengan 32 dikali tangan 30. Dikali tangan 30. Masih ingat tangan 30 sudah kan tadi? 32 dikali 1/3 akar 3. Ya, ini adalah tinggi gedung. Nah, sekarang satunya. Kita lihat satunya. Yang ini anak-anak. Ya, sama ya. Kita pakai tangan alfa. Kita pakai tangan alfa
sama dengan depan dibagi samping. Oke, berarti tangan 45 ya. Tangan 45 itu sama dengan depannya adalah tinggi helikopter, tinggi heli, gitu aja ya. Dibagi dengan sampingnya adalah 32. Oke, berarti tinggi helikopter sama dengan 32-nya dilempar ke sana ya. Karena pembagian dilempar ke sana jadi perkalian 32 tangan 45. Oke, berapa? 32 tangan 45 berapa? 1 ya. Berarti 32 kali 1. Hasilnya adalah 32 meter. Nah, ini tinggi helikopteran. Oke, sehingga dari sini kita bisa cari berapakah selisih antara tinggi gedung, puncak gedung ini dengan helikopter. Ya kita tinggal mengurangi. Yang paling tinggi mana? Helikopternya atau gedungnya? Helikopternya ya. Berarti ini kita kurangi dengan ini anak-anak. Berarti yang ditanya adalah tinggi helikopter dihitung dari atas gedung. Taruh sini ya. Tinggi heli dihitung dari atas gedung adalah 32 meter dikurangi tingginya gedung berapa tadi? 32 dikali sepertiga akar 3. Oke. Kemudian kita samakan menyebutnya yuk. Ini ya. 3 dengan 3 gini ya. 32 kali 3 ini berapa ini? 96. Oke. Dikurangi dengan, ini tetap ya 32 kali 1. 32 akar 3. Nah, akar 3-nya saya jadikan 1. Yang atas juga pembilangannya saya jadikan 196 min 32 akar 3 dibagi 3 meter. Segini aja anak. Oke, nanti kalau ada anak pengen tahu berapa meterkah harusnya ini, maka kita harus mendesimalkan 32 akar 3 ini dulu. Kemudian 96 kita kurangi dirinya, kemudian dibagi 3. Kita coba ya. Kita menggunakan alat bantu anak-anak. 32 akar 3 itu berapa? Kita coba pakai kalkulator. Bisa disiapkan kalkulatornya. Oke. Berapa tadi? 32 akar 3. 32 akar 3 dibagi akar 3 dibagi 3. Dikurangi ya. Maaf anak-anak, sebentar. 96 langsung saja. 96 dikurangi 32 akar 3. Nanti bisa dicek ya di kalkulator masing-masing ya. Kemudian kita bagi dengan 3. Hasilnya adalah 13,52 meter. Berarti jarak antara helikopter dengan gedung adalah 13,52 meter. Selesai. Oke anak-anak, bisa ya? Insya Allah bisa. Udah, hari ini saja. Monggo silakan ditulis ya, digambar ya, digambar. Semoga apa yang kita pelajari hari ini benar-benar bermanfaat bagi kehidupan kita. Ya, amin amin ya rabbal alamin. Oke anak-anak, terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat ya. Jangan lupa pesannya, tetap jadi orang baik dan jangan sia-siakan sisa-sisa Ramadan untuk tahun ini supaya kita benar-benar bisa menjadi orang-orang yang bertakwa. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.